Samila Putri, mahasiswi Polbangtan Bogor, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2B. Oke teman-teman, for your information, jadi di video kali ini tuh bukan video kali ini ya. Jadi tujuan aku membuat video ini tuh salah satunya untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah teknologi pemupukan ramah lingkungan. Gitu. Jadi video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat gimana proses penanaman tanaman bayam dengan menggunakan media tanam, tanah, dan pupuk kandang. Di sini aku akan membuat 6 polybag dengan tentunya polybagnya sudah ditanami tanaman bayam, tapi akan dilaksanakan dari nol, dari mulai penyiapan media tanam hingga akhir nanti dipanen. Kayak gitu. Jadi intermezzo lah ya. Di sini aku menjelaskan terlebih dahulu kegiatan selanjutnya itu atau kegiatannya itu akan apa aja. Yang pertama yang tadi aku omongin persiapan media tanam. Setelah itu ada pemupukan. Berhubung di sini aku menggunakan 6, di sini tuh pemupukannya menggunakan 2 jenis pupuk. Sebelumnya aku kebagian kelompok 7 di mata kuliah ini. Yang kelompok 7 itu kebetulan harus menjalankan atau melakukan proses budidaya dengan menggunakan pupuk organik cair multitonik dan NPK Ponska ya guys. Di sini aku udah nyiapin NPK Ponska, tapi di sini aku tidak pakai NPK Ponska yang merah karena itu katanya sih kata si tukang tokonya harus pakai kartu tani. Jadi aku beli NPK Ponska Plus yang warnanya abu enggak, silver enggak, putih tulang mungkin ya, putih tulang agak kelabu gitu. Dan satu lagi media tanam plus pupuk kandang tanpa menggunakan pupuk. Jadi ada 3 jenis, ada 3 kelompok. Yang 2 polybag itu pakai NPK Ponska pemupukannya, yang 2 polybag selanjutnya itu memakai pupuk organik cair multitonik atau pupuk organik cair lainnya kalau nggak ada pupuk organik cair multitonik, karena di sini aku belum sempat beli karena multitoniknya nggak ada, jadi aku usahain untuk nyari dulu karena beberapa toko belum ada, tapi mudah-mudahan nanti ada. Kalau nggak ada mungkin pakai pupuk organik cair lain. Dan untuk 2 polybag terakhir itu menggunakan media tanam plus pupuk kandang tanpa pupuk lain. Kayak gitu biar nggak lama-lama, langsung aja ke prakteknya. Jadi cukup simpel ya, nggak usah ribet. Dan hasilnya pas, keduanya pas dengan komposisi bisa dibilang 50% 50% 50 tanah dan 50 kandang. Jadi kan bisa. Oke teman-teman, jadi aku udah baru beres bikin media tanam untuk praktikum mata kuliah teknologi pemupukan ramah lingkungan. Di sini ada 6 polybag dengan komposisi media tanam, tanah, dan pupuk kandang. Oke. Tinggal siap ditanam. Oke, setelah ini aku akan taburi biji benih bayam. See you di hari selanjutnya.
Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau melakukan proses pemupukan ya. Setelah tanggal 3 kemarin melakukan penanaman tanaman bayamnya, dan sekarang itu udah tanggal 11. Jadi aku mau melakukan proses pemupukan dengan dosis 10 gram NPK Ponska per liter air, yang nantinya itu dituangkan atau diberikan kepada tanaman bayamnya sebanyak 250 ml per polybag kayak gitu. Jadi di sini aku menggunakan takarannya menggunakan gelas ukur 500 ml, ini kelihatan gitu, 500 ml, yang nantinya karena di sini ada 16 polybag ya, karena kemarin itu ada 16 media tanam, jenis media tanam, otomatis ada 16 polybag. Jadi di sini aku menyiapkan 4 liter air yang nantinya air ini akan digunakan untuk melarutkan NPK Ponska. Ya, jadi sekarang langsung aja, karena kebutuhannya 4 liter air berarti harus ada 40 gram NPK Ponska ya. Jadi setelah ini akan aku timbang terlebih. Oke, NPK-nya udah aku masukin ke air ini. Sekarang aku aduk-aduk sampai dia melebur ya, sampai udah tercampur atau dengan air. Oke, kita tunggu. Setelah itu langsung deh diaplikasikan ke tanaman. Oke teman-teman, di sini aku melakukan proses pemupukan lagi. Di sini ada 2 pupuk. Yang pertama pakai pupuk NPK Ponska sama pupuk organik cair multitonik, sama seperti minggu kemarin, menggunakan takaran yang sama, teknik yang sama, juga cara di waktu yang sama mungkin ya, karena tenggatnya 1 minggu setelah proses pemupukan terakhir waktu minggu kemarin. Oke. Oke teman-teman, seperti biasa kali ini melakukan proses pemupukan yang 2 polybag NPK, yang 2 polybag POC ya, seperti biasanya, dengan dosis 1 liter per 10 gram, dan dosis per polybag itu 250 ml. Karena 250 ml berarti kita hanya memerlukan 500 ml saja. Oke. Dalam gelas ukur ini sudah 500 ml. Lalu kita timbang terlebih dahulu. Oke, jadi karena dosisnya itu untuk 1 liter itu 10 gram dan hanya dibutuhkan untuk 2 polybag dengan dosis per polybagnya itu 250 ml, jadi hanya menggunakan air 500 ml dengan dosis NPK-nya itu hanya 5 gram saja. Oke teman-teman, karena aku di sini nggak punya takaran yang 3 mili, jadi kepaksa aku pakai jarum suntik ini biar akurat gitu ya. Kalau ikut instruksi atau juknis di sini tuh dibutuhkan 3 mili per liter air, dan untuk 1 polybagnya itu 250 mili. Jadi karena hanya digunakan untuk 2 polybag saja, otomatis kita hanya memerlukan POC sebanyak 1,5 mili saja. Oke. Sip. Teman-teman, jadi sini udah ada 250. Jadi coba lagi. Halo teman-teman semua, jadi hari ini tanggal 1 Maret 2021 aku akan melangsungkan proses pemanenan tanaman bayam yang sudah aku tanam pada
bulan Februari tanggal 3 2021. Oke, jadi di mata kuliah teknik pemupukan ini aku menanam 6 polybag tanaman bayam dengan perlakuan yang berbeda-beda, khususnya pemupukannya. Jadi menggunakan pupuk yang berbeda-beda. 2 polybag menggunakan pupuk POC seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dan 2 polybag NPK dan 2 polybag lagi tidak menggunakan pupuk sama sekali. Oke teman-teman, jadi ini tanaman bayam yang menggunakan pupuk organik cair. Ini juga ini yang tidak dipupuk sama sekali. Tidak dipupuk sama sekali, dan yang paling ujung dua itu ini pupuk menggunakan NPK Ponska. Oke, langsung aja kita panen. Oke teman-teman, jadi udah selesai panen, udah diberi pupuk. Udah diberi label maksudnya. Biar nantinya mudah memisahkan saat mengidentifikasi ya, mana yang bagus sama mana yang pertumbuhannya. Oke, siap angkut. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan melakukan proses penimbangan dan pengukuran tinggi beserta berat dari tanaman. Oke, mari kita lihat lebih dahulu. Setelah teman-teman semua melihat bagaimana proses penanaman yang aku lakukan, khususnya proses penanaman tanaman bayam pada polybag di Desa Cintakarya, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat yang aku lakukan dengan menggunakan 2 jenis pupuk, aku akan menarik kesimpulan bahwasannya pupuk organik cair adalah pupuk yang paling baik digunakan untuk penanaman tanaman bayam pada polybag di Desa Cintakarya, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Mengapa demikian? Dari hasil pengamatan yang aku lakukan, penggunaan pupuk organik cair itu memiliki keunggulan yang lebih. Jadi hasil tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk tersebut memiliki keunggulan yang lebih. Salah satunya dapat dilihat dari pengamatan akhir pada proses praktikum pengamatan tanaman bayam ini. Nah, untuk pupuk organik cair tersendiri itu terdapat 2 polybag. Untuk polybag yang pertama, tanaman bayam yang ada pada polybag tersebut memiliki tinggi sekitar 17-36,5 cm, dan tinggi tersebut itu cukup tinggi dibandingkan kelima polybag lainnya. Dan untuk berat keseluruhan dia memiliki 88 gram dengan jumlah tanaman itu 15 tanaman. Dan untuk polybag yang kedua masih sama menggunakan pupuk organik cair, dia memiliki kisaran tinggi sekitar 18-36. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan polybag pertama yang sama-sama POC, tapi ini mempunyai nilai bobot gram yang jauh berbeda, yaitu sekitar 103 gram dengan jumlah tanaman yang sama dengan tanaman yang diberi pupuk POC pada polybag yang pertama. Ini dapat disimpulkan kedua polybag tersebut yang ditanam menggunakan pupuk organik cair memiliki tinggi dan bobot yang cukup berat. Tapi kalian juga harus mengetahui berapa bobot atau hasil dari tanaman bayam yang dipupuk menggunakan pupuk NPK dan tidak dipupuk sama sekali. Nah, kenapa aku bisa memberikan seperti ini? Karena untuk bobot untuk tinggi tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk NPK, khususnya polybag yang pertama itu tinggi tanamannya hanya sekitar 6-18 cm saja, dan untuk yang kedua itu hanya 12-21 cm saja. Dan untuk beratnya, untuk yang kisaran 6-18 itu hanya 22 gram, dan untuk yang 12-21 cm itu hanya
luas. Dan pada penanaman menggunakan pupuk NPK ini, entah kenapa di minggu pertama itu ada beberapa tanaman yang mati, mungkin karena sifat pupuk NPK yang panas ya jika diberikan langsung pada tanaman. Jadi kalian harus sangat hati-hati saat tanaman masih baby, terus kalian memotong pupuknya itu harus sangat hati-hati sekali, sehingga jumlah tanaman di sini terjadi pengurangan. Jadi ya tidak penasaran juga jika bobot POC lebih berat, karena memang jumlah hasilnya juga berbeda. Untuk polybag yang pertama itu sekitar 10 tanaman dan yang kedua itu ada 7 tanaman. Dan untuk yang terakhir, untuk yang tidak diberi pupuk sama sekali, tingginya itu berkisaran 2-20 cm untuk polybag yang pertama dan 9-19 cm untuk polybag yang kedua. Mungkin untuk tinggi paling rendahnya itu lebih bagus dari NPK, tapi kalau dilihat dari pertumbuhan atau tampilan dari bayamnya itu sendiri, bayam yang tidak diberi pupuk sama sekali itu berwarna hijau kekuning-kuningan, kayak ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara ya, seperti itu. Berwarna kuningnya dapat dilihat dari video sebelumnya seperti itu. Dan bobotnya itu kisaran 18 untuk yang paling rendah dan 20 gram untuk yang paling beratnya, kayak gitu. Oke, jadi dapat disimpulkan dengan penjelasan tersebut bahwasannya pupuk organik cair multitonik adalah pupuk yang paling baik digunakan dalam proses pemupukan atau budidaya yang saya lakukan, yang aku lakukan. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan proses budidaya tanaman bayam khususnya di pekarangan. Jika mau melakukan pemupukan, dapat menggunakan pupuk organik cair sebagai pupuk susulan. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan tanaman bayam yang kalian tanam akan menghasilkan atau produktivitasnya itu sangat baik. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Cukup sekian. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.